disampaikan oleh Bapak Dr. Ayub, Bapak Ustadz Ayub Rohadi selaku fraksi dari Dewan Perwakilan Daerah fraksi PKS. Di sini nanti akan ada tanya jawab ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. 2 pertanyaan saja. Yang pertama dari Bapak-bapak, yang kedua dari Ibu-ibu. Ya udah tentang pembangunan di daerah-daerah misalnya sih, kalau anggota DPRD apa aja terserah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang akan menanyakan. Mungkin waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya pada Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Ayub Rohadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Hadratul Muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustazuna Fadil Ustaz Muhammad Zumarah. Walaupun ada jadwal di satu masjid karena waktunya beda jadi nggak ketemu ya. Ketemunya di Alam Jaya. Ketua RT 011 atau dan Ketua RT 07, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu, jamaah, mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini selalu dilindungi, diselamatkan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita berada dalam satu majlis, yaitu judul acaranya peletakan batu pertama Masjid Al-Fudola. Ya, Masjid Al-Fudola. Saya melihat ini bukan peletakan batu pertama, udah dibangun masalahnya. Simbolis ya, nanti nggak tahu gimana meletakkan batunya ya, simbolis saja. Ya ada. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga umat beliau hingga akhir zaman. Saya tidak panjang menyampaikan tausiah, nanti saya persilahkan kepada Ustadz Zumarah untuk mengupas tuntas tentang pentingnya masjid di lingkungan kita ya. Tadi disampaikan ada 2 masjid di lingkungan kita ini. Ya nggak ada masalah, yang penting hati kita legowo. Jangan sampai ada persaingan dalam membangun masjid. Ya, fastabiqu al khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Sebab kalau ada persaingan hati, nanti hukumnya masjid apa nih Pak? Jadinya masjid ad-dirar ya. Nah, itu ada contohnya di Madinah. Di samping Masjid Kuba ada masjid lagi yang dibangun oleh kaum munafik. Nah, ini karena kebutuhan, ini insya Allah ke depan semakin banyak warga kita ya butuh sarana ibadah yang nyaman ya, yang cukup. Jangan sampai ya nggak muat gitu loh ya, nggak muat. Saya juga di Telaga Sakinah ada 2 masjid ya, masjid dekat Telaga itu Masjid Baitul Ma'mur, kemudian di belakangnya Masjid Kuba. Nah, ini sudah banyak jamaahnya, sama-sama penuh masjidnya ya. Subuh juga penuh Pak, bukan cuma Jumatan, subuh juga penuh ya. Alhamdulillah. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang beriman pada Allah, kemudian beriman kepada hari pembalasan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imaratul masjid, membangun masjid itu ada 2. Membangun fisik kalau belum ada bangunan masjidnya. Yang kedua, membangun secara kegiatan. Saya pengalaman masjid-masjid yang dibantu oleh lembaga Timur Tengah ya. Ada di Sukajaya, ada di Pesona Gading, ya, ada juga di Villa Mutiara itu. Nah, biasanya itu dia lihat lahan, kemudian tidak konflik, tidak ada fondasi, langsung dibangun sampai jadi,
Ya mudah-mudahan nanti sound system juga dikasih. Sound system, sejadah, mushaf, insya Allah ada ya. Nah, ini kerjasama dengan Yayasan Al-Huda ya. Alhamdulillah ini nikmat Pak. Nah itu ada tulisannya tuh. Asy-Syaikh Abdul Aziz Mubsyid wa abna'uhu wa azwajuhum wa ahfaduhu wa dzurriyyatuhum ila yaumi yub'atsun. Ya. Ini semacam apa? Wakaf. Ya, yang didanai oleh keluarganya Syekh Abdul Aziz. Di Bahrain, di Emirat, di Arab Saudi itu biasanya Pak, pengusaha dia zakatnya itu kemana? Ke lembaga. Ya lembaga ambil zakat di sana lah gitu. Nanti itu disalurkan untuk pembangunan masjid. Saya pernah tanya ya, waktu itu Dubes Emirat ikut meresmikan. Satu pengusaha di sana itu membangun 5 masjid. Satu pengusaha Pak membangun 5 masjid di Jabodetabek. Ya. Kalau kita satu masjid satu kampung gitu. Di sana kebalikannya, satu pengusaha membangun 5 titik masjid. Luar biasa itu. Sehingga kita jangan nanya lagi, emang dana zakat boleh buat masjid? Boleh. Karena ini fisabilillah maksudnya. Ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah ke depan ini sudah berjalan jadi bangunannya. Kewajiban kita adalah yang kedua, memakmurkan masjid secara kegiatan. Salat 5 waktu, insya Allah jamaahnya sangat banyak ya. Mudah-mudahan Nabi mengatakan dalam hadisnya, umatku tidak diberikan kemenangan kecuali salat Jumatnya apa salat subuhnya sama dengan salat Jumat. Siap salat subuh sama dengan salat Jumat? Siap ya. Siap ya. Kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan tausiah dan tentang aspirasi-aspirasi warga khususnya RW 11 yang disampaikan, mudah-mudahan ya tercerahkan ya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya untuk bapak-bapak RW 11 khususnya dan ibu-ibu warga setempat. Baik, mungkin terima kasih kepada Bapak Ustadz Ayub yang telah memberikan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan karena beliau akan segera izin untuk meninggalkan. Tadinya kita mau ada peletakan batu pertama itu yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Ayub. Kebetulan Bapak Ustadz Ayubnya akan ada acara lain, nanti kita bisa reschedule ulang. Kiai Haji Ahmad Jumaroh, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'mati ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awwalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Faqala aidan fi ayatin ukhra, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir
Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul wilayah, Bapak Ketua RW atau calon Ketua RW dan segenap Bapak RT dari 0 berapa? 1 sampai 12. Ini satu-satunya lingkungan yang ranking di Wonojaya, Wanasari ya. Jadi satu RW ada 11, 12 RT. Subhanallah. Mudah-mudahan lingkungannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umuman kepada para hadirin wal hadirat, wabil khusus panitia pembangunan Masjid Al-Fudala, mudah-mudahan segenap panitia diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ringan melangkahkan kakinya, pikirannya untuk berjuang membangun Baitullah atau masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini saya akan berbicara masjid, karena saya bukan pengurus partai, saya bukan orang partai politik, saya bukan termasuk kader-kader politik. Biar jenengan paham, saya tidak ikut PKS, saya tidak ikut PDI, saya tidak ikut Golkar dan seterusnya. Karena saya hidup dijatah oleh Allah menjadi manusia pembimbing umat. Nah, masjid ini kan wadahnya umat. Di masjid nanti banyak sekali umat yang akan masuk di sana. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid dibangun, dibentuk, ini tujuannya hanya satu, supaya umatnya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau partainya apapun saja silahkan. Masjid simbol demokrasi. Masjid tidak ada yang namanya intervensi. Itu bukti demokrasi yang betul-betul mewujud di dunia, hanya masjid. Kalau demokrasinya negara masih banyak kepentingan-kepentingan, apalagi demokrasinya partai politik, ini Masya Allah. Maka masjid itu adalah simbol demokrasi. Contohnya apa? Orang yang datangnya lebih awal masuk masjid di hari Jumat, mau partainya siapa saja, mau partainya apa saja, silahkan ke depan. Mau pangkatnya rakyat kecil ataupun pangkatnya jenderal, lurah dan seterusnya, selama itu datang lebih awal silahkan di depan. Ini wujud demokrasi masjid. Maka jenengan sebagai panitia khususnya sebelum dibangun saya luruskan, jenengan perlu ngaji. Banyak orang pintar bangun masjid. Apalagi tadi beliau Bapak Ustadz Ayub sudah menyampaikan, hadal masjid min Ali Abdul Aziz. Sumbangan masjid ini mutlak dari keluarganya beliau Abdul Aziz yang ada di Saudi Arabia. Artinya ini wakaf. Kalau sudah wakaf berarti milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa dikuasai siapapun. Siapapun tidak bisa menguasai. Adapun manajemen nanti dibentuklah pengurus DKM. Nah, ini perlu kita pahami dulu dasarnya. Dasar membangun masjid
adalah substansinya untuk membimbing umat supaya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatnya membangun masjid seperti ini jangan sampai keliru. Tadi saya disinggung oleh beliau mengatakan harus berhusnudzon, jangan niat untuk saing-saingan. Kalau kembali kepada fikihnya, saya melihat dalam syarah Muhadzab, membangun masjid atau tempat ibadah di dalam Islam itu selama punya anggota kanan kiri 40 keluarga, 40 rumah, maka hukumnya sah untuk membangun masjid. Saya tanya, Al-Fudola ini kanan kiri ada berapa, Pak? Ada 6 RT ya? Al-Fudolanya ini sudah mencukupi, sudah memenuhi syarat. Al-Ikhlas ada berapa anggota keluarga? Berapa RT Al-Ikhlas anggotanya? Kanan kiri ada 4 RT. Berarti kalau Al-Ikhlas 4, Al-Fudola 8. Atau mungkin dibarulah separuh-separuh belah semangka. Wes pokoknya 6-6 bawalah kayak gue. Ya, jadi nggak usah timbul macam-macam pikiran yang jelek. Ini secara fikih sudah sah hukumnya untuk mendirikan masjid. Syarah Muhadzab ini kaulnya Imam Nawawi, muridnya Imam Syafi'i. Beliau masyhur kaulnya dipakai oleh jumhur ulama fuqaha. Maka kembali tadi, kalau Al-Fudola sudah bisa mempunyai anggota jamaah 40 kanan kiri, maka sudah sah. Yang kedua, setelah masjid sudah berdiri, sudah jadi nanti, maka kewajibannya adalah untuk menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga dari perkara-perkara yang menjadikan mutanajis di dalam masjid. Maka dibentuknya DKM itu fungsinya adalah selain mereka ini adalah fasilitas, beliau punya tanggung jawab untuk membersihkan masjid dari perkara-perkara yang najis. Baik najis yang sifatnya najis kecil, ataupun hadas yang hadas kecil dan seterusnya. Ini wajib. Lalu yang kedua, kewajibannya adalah menjaga muru'ahnya. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu kewibawaan masjid. Contohnya apa? Dalam kitab Mahalikul Yudi dijelaskan oleh Imam Rafi'i, masjid ini kan Baitullah, rumahnya Allah. Di dalam masjid tidak boleh untuk ngerokok. Ngerokok ini atau udut ini hukumnya haram di dalam masjid. Haram. Yang kedua, kalau tidur di dalam masjid ini hukumnya ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ba'duhum, wa qala ba'duhum mengatakan haram, tapi yang masyhur makruh. Dengan tidur di masjid ini makruh. Bisa haram kalau dengan tidurnya ngiler. Karena jigong ini hukumnya najis. Kalau tidurnya nggak ngiler, maka nggak apa-apa dengan tidur dalam masjid. Silahkan, selama tidak mengganggu orang-orang yang lagi ibadah sholat. Maka saudara kita jamaah tabligh, mereka selalu pindah-pindah masjid, tidur di dalam masjid, monggo selama bisa menjaga kesucian masjid. Lalu muru'ah yang wajib dijaga lagi apa?
Muruah yang wajib dijaga lagi adalah masjid tidak boleh untuk berbicara partai politik. Ini yang akhir zaman keliru, Pak. Dianggap masjid ini kayak balai desa, dianggap masjid ini kayak kantor desa, kantor partai politik. Apapun alasannya, masjid dilarang berbicara partai politik apapun. Partai nasionalis, partai Islam, sama saja. Jangankan partai politik, dalam kitab Jawahir Bukhari ada satu riwayat. Dulu ada seorang sahabat pulang dagang, sholat masuk masjid, habis sholat dia berdua lalu ngobrol, ngomongin dagangannya. Kang, sampai tadi lalu saborak ya. Ini orang Tegal ya. Anda orang Tegal, Pak? Beli orang Tegal ya, nggak di Tegal ini kan ya. Banjaran, Selawi kayak. Jawa Timur ada, rek, lo komplit, itu. Kembali tadi, dulu ada seorang sahabat, dua sahabat pulang dagang, masuk masjid, istirahat, sholat, habis sholat, mereka ngobrol mengenai dagangannya. Ada yang ngomong, wah tadi saya apes bener, dagang seharian gak ada yang nawar ini. Aduh, Masya Allah, ini kira-kira harus pakai CB apa ya? Apa harus lari ke dukun biar laku ini? Bahasanya orang Tegal itu. Intinya mereka membicarakan rugi keuntungan di dalam masjid. Lalu ada satu sahabat yang lewat mendengarkan obrolan mereka berdua tadi. Nah, omongan dia berdua tadi disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, teman saya lagi di masjid itu lagi ngobrolin dagangannya. Apa jawaban Nabi? Sudah, doakan saja, mudah-mudahan dagangannya tidak laku. Pahamnya apa ini yang begini? Pahamnya berarti Kanjeng Nabi melarang. Kenapa? Ini tempat ibadah. Innal masajida lillah. Masjid dibangun ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali tadi, jaga muruahnya masjid, jaga kebersihan masjid, jaga kewibawaannya masjid. Dan jangan sampai masjid itu timbul sengketa. Tadi disebut oleh Bapak Ustadz Ayub mengatakan ada masjid dirar, betul. Dituangkan dalam Al-Quran. Masjid dirar itu peristiwanya Kanjeng Nabi hijrah, Rasul bikin masjid Kuba. Berapa bulan di Kuba, ada seorang kelompok munafik, kelompok Abu Sufyan, kepingin bikin masjid, cuman bikin masjid nempel sama masjidnya Kanjeng Nabi. Maka Quran mengatakan zirarul lita'tadu, ini masjid dibangun hanya untuk permusuhan saja. Maka robohkan saja, robohkan, hancurkan. Terlalu nempel sama masjid Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai masjid itu timbul sengketa. Adapun perbedaan pendapat itu wajar. Namanya manusia itu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi disikapi dengan jiwa yang tenang dan berhusnudzon kepada Allah. Karena orang alam pesona wanasari tidak satu paham, tidak satu partai, macam-macam dari berbagai suku, pasti berbeda. Nah, dari sinilah maka kita harus paham, perbedaan ini jangan sampai menjadi ajang permusuhan atau persengketaan. Tetap walaupun beda partai, masuk masjid tujuannya sama. Tujuannya sama. Maka kalau kembali kepada masjid,
Saya ingin menyampaikan pula dalam kitab Fathul Wahhab dijelaskan, masjid ini adalah tempat ta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang sifatnya adalah mahdhah, yang memerlukan syarat dan rukun, atau yang fardu-fardu, dan yang kedua mengenai bab yang masalah sunnah-sunnahnya. Ini semua harus dijalankan. Maka dari itu, setelah nanti masjid terbentuk, harus dibentuk pula takmir masjid atau DKM. Tujuannya apa? Fungsinya apa DKM? DKM ini punya beban tanggung jawab dunia akhirat. Bukan hanya di dunia saja, dunia akhirat. DKM ini membawa amanahnya semua warga yang ada di lingkungannya masjid. Maka dari itu DKM harus pintar memanagenya. Karena kita pahami betul, saya di Wanajaya sudah puluhan tahun, saya pahami hampir 90% masjid yang ada di Wanajaya itu DKM-nya tidak paham dengan manajemen masjid. Kenapa? Karena DKM-nya ini SDM-nya bukan di masjid. Mereka adalah orang-orang pabrik, mereka adalah orang-orang PT, bukan dari pesantren. Nah, di sini terbenturnya. Maka dari itu banyak sekali perkara-perkara yang menjadikan satu masalah dalam lingkungannya. Saya di Wanajaya ini sudah 5 kali ngurusi persengketaan masjid. Terakhir masjid SMA yang ada di wilayah Villa Mutiara tahun 2016 akhir dulu saya. Nah, dari sinilah, karena DKM-nya ini, SDM-nya ini minim, maka gampang sekali timbul permasalahan baru. Tapi jangan kecil hati dulu, tidak apa-apa DKM ini, SDM-nya minim tidak apa-apa. Yang penting DKM ini mau ngaji dan nurut sama pimpinan, sama ustadz, sama kiai. Kalau DKM-nya ini nurut sama kiai, sudah selesai. Insya Allah selesai. Karena syaratnya orang yang tidak tahu itu hanya satu. Orang bodoh ini syaratnya harus nurut sama yang pinter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu sesuai dengan bidangnya. Kalau kalian semua tidak memahami, tidak tahu, ini insya Allah selesai. Nah, kembali tadi manajemen masjid. Bagaimana manajemen masjid itu? Manajemen masjid itu mengikuti Saudi Arabia, Masjidil Haram. Masjidil Haram semenjak peristiwa 1924-25 ini dikuasai oleh keluarga besar Saud atau Saudiyah. Dulu Arab, sekarang dikatakan Saudi karena dulu yang memimpin adalah namanya Saud. Nah, setelah peristiwa itu Masjidil Haram sampai sekarang yang manage masjid itu adalah pahamnya dari paham Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi. Ini masyhur, mau jenengan ngaku tidak ngaku, ini masyhur, jelas. Boleh nggak kita ke sana? Ya boleh, silahkan, bagus. Boleh nggak yang lain ikut? Harus ikut, karena itu Masjidil Haram. Nah, Wahabi punya prinsip. Contoh ini manajenya. Di sana itu kalau sholat, apapun sholatnya, mau subuh, mau zuhur, mau asar, mau maghrib, sudah diputuskan oleh kerajaan Saudi. Sholatnya kalau imam menjadi imam di waktu-waktu yang jahar, maghrib, isya, subuh, imamnya baca bismillahnya tidak boleh keras, harus sir. Ini diputuskan oleh raja atas nasihat masukan
nggak bayar, nanya apa saja silahkan. Kalau nanya urusan pembangunan, tadi beliau Bapak Ustadz Ayub udah membuka diri. Monggo yang ada urusan KTP, urusan KK, datang ke beliau karena dia anggota dewan. Itu bagus, beliau membuka diri, membantu rakyat. Kalau jangan pengen tanya hukumnya masjid, nanti insya Allah saya bisa bantu. Masalah tanahnya, masalah WC-nya, masalah pengimamannya, masalah khotibnya, dan seterusnya. Dakwah-dakwah yang lain, insya Allah saya bisa membantu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Surat